Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita malam ini yaitu menjaga kesucian masjid, mencintai dan memakmurkannya demi kebangkitan umat. Jemaah yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan mengangkat tangan agar panitia dapat memberi alat tulis, karena pertanyaan diajukan secara tertulis untuk efektivitas dan efisiensi waktu. Dan insyaallah pemaparan berlangsung selama 15 menit ditambah 5 menit untuk respon pertanyaan. Adapun tema malam ini insyaallah akan dibawakan oleh Bapak Ustaz Suherman SPDI, riwayat pendidikan S1 Manajemen Pendidikan Islam, riwayat pekerjaan Imam Rawatib di Masjid Al-Ikhlas Moncong Loe Maros, Imam Rawatib di Masjid Nurul Huda Makassar, guru pendidikan agama Islam dan Quran di Al-Fityan School Goa. Dan kepada Ustaz kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. Hadirin jemaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam yang ke-20 Ramadan ini. Allah masih menggerakkan jasa kita, dan Allah masih menghidupkan ruh kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada malam yang ke-22 Ramadan ini, dan tidak menjanjikan kepada seluruh manusia untuk mendapatkan malam Ramadan selanjutnya, dan bahkan bulan suci Ramadan yang akan datang. Tapi kita sebagai manusia, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dipertemukan lagi pada malam selanjutnya dan bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini saya diberikan amanah oleh pengurus Masjid Nurul Quran untuk menyampaikan materi tentang menjaga kesucian masjid, mencintai masjid dan memakmurkan masjid. Jadi insyaallah ada 3 poin yang perlu kita kaji pada malam ini. Jadi yang pertama, bagaimana kemudian kita ini menjaga kebersihan masjid. Kalau kita berbicara tentang menjaga, berarti masjid kita ini sudah bersih, sudah terawat. Oleh karenanya kita diajak untuk menjaga. Tetapi kebanyakan kita sebagai takmir masjid, pengurus masjid, harus memang menentukan
yang namanya petugas kebersihan. Ini yang paling utama. Karena menjaga kesucian masjid, kebersihan masjid itu ada dua, secara fisik dan non fisik. Secara fisik adalah seperti yang ditentukan oleh pengurus masjid, bahwa yang bertugas untuk membersihkan masjid itu wajib bagi dia untuk membersihkan masjid ini, karena itu tugas mereka. Dan orang yang membersihkan masjid itu akan diberikan imbalan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya setitik kotoran atau satu pasir saja yang dibersihkan itu sudah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menjadi pertanyaan, bagaimana kemudian ketika kita mengadakan kegiatan-kegiatan Islam di masjid kita, atau hari-hari besar Islam, misalnya Maulid, Isra Mi'raj, atau buka puasa, atau iktikaf, semua ini tidak ada larangan bagi kita. Cuman yang perlu kita jaga adalah bagaimana kemudian kita ini tetap menjaga kebersihan masjid. Misalnya kita berbuka puasa bersama di masjid, tetap kita cari cara supaya makanan yang kita siapkan atau hidangan disiapkan dalam masjid itu dijaga dengan baik. Disiapkan pengawas. Sama halnya orang yang iktikaf, yang mau tidur dalam masjid silahkan, tapi ingat bawa alas atau pengawas untuk tidur, karena kita tidak bisa mungkin bahwa pada saat kita tertidur, iya, bagi laki-laki itu biasa ada ya mimpi basah. Jadi itu yang dikhawatirkan, atau kemudian air tidur kita jatuh ke karpet. Nah, ini kita harus jaga. Makanya Nabi mengatakan salah satu sabdanya, ya, bahwa barang siapa yang membangun masjid lalu kemudian menjaganya, menjaga kebersihannya, maka keutamaannya adalah seperti yang saya katakan tadi, bahwa dia akan mendapatkan pahala walaupun sedikit atau sebutir pasir saja yang dikeluarkannya. Hadirin jamaah kalian insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam menjaga kesucian masjid secara batiniah yang biasa terjadi dalam masjid, itu ada sering terjadi pertengkaran antara panitia dengan pengurus masjid, jamaah dengan pengurus masjid. Nah, ini biasa kita susah untuk mengucapkan kata-kata, padahal dalam diri kita itu biasa membenci pengurus masjid, membenci panitia misalnya, menceritakan aibnya kepada orang lain. Nah, ini yang kemudian yang kita harus jaga. Kemudian biasa yang terjadi itu ketika masjid ini terbuka, dimanfaatkan oleh remaja-remaja untuk masuk acara misalnya, untuk bermaksiat dalam masjid. Tapi masjid kita ini alhamdulillah sudah disiapkan CCTV. Itu salah satu inisiatif menjaga kesucian masjid dari segi kemaksiatan yang akan terjadi. Jadi biasa ada laki-laki dan perempuan itu ya, begitu kalau asmara, pemuda-pemudi, dan bukan cuma pemuda, orang tua juga biasa terjadi. Sewaktu saya tinggal di masjid di Daentata itu, kan saya tidur di samping masjid. Tengah malam ada anak muda yang membawa seorang perempuan. Dia di teras masjid
saya terpaksa mengusirnya pada malam itu. Bukan mengusir dalam hal bahwa dia hanya tinggal berteduh. Tidak, dia bermaksiat di situ. Bermaksiat. Karena kebetulan masjid itu pada saat itu belum dibangunkan pagar, belum dibuatkan pagar. Setelah ada kejadian itu, alhamdulillah semua pengurus masjid merenggut untuk membangunkan pagar, sehingga orang-orang yang lewat itu tidak bisa masuk ke masjid untuk melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Ini bagaimana kemudian kita menjaga kesucian masjid. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mencintai masjid. Nah, ini yang paling utama juga. Bagaimana kita mencintai masjid. Jadi yang paling utama, tombak yang paling utama adalah pengurus masjid. Pengurus masjid. Supaya orang-orang cinta ke masjid, harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, masjid kita ada bersih, difasilitasi, ada kipas angin, ada AC misalnya, karpetnya empuk, luar biasa, bersih. Kemudian imamnya, salah satu menarik jamaah kita ketika imam kita bagus suaranya, bagus nafasnya, berwawasan luas, bisa tampil di mimbar. Ini salah satu menarik jamaah kita, supaya orang cinta masjid. Ada orang yang mungkin sholat di rumahnya, ya, karena dia pikir imamnya bagus, misalnya masjid Al-Quran ini, bagus sekali imamnya, di masjid saya sholat, luar biasa. Dan kalau kita mengerjakan sesuatu secara berjamaah itu, berbondong-bondong, itu terasa ringan dan menyenangkan dibandingkan kita sholat di rumah sendirian. Itu terasa berat sekali, berat, banyak sekali godaannya. Jadi salah satu untuk mencintai masjid, ya, imamnya diperbaiki, khotibnya juga penceramah, sama juga halnya dengan ceramah tarawih. Jadi kita bisa menilai. Jadi kalau misalnya ustaz-ustaznya bagus dalam menyampaikan, ya, kita tidak mau keluar ke Al-Markas, Masjid Raya. Ngapain aku ke Masjid Raya? Ngapain ke Al-Markas? Ke 99 rumah. Di Masjid Al-Quran saja, alhamdulillah luar biasa. Apalagi difasilitasi dengan seperti ini. Barusan saya dapatkan seperti ini. Dan bahkan semenjak saya terima ini materi, saya kurang tidur. Iya. Karena biasa mendapat materi tapi tidak ada di dalam sisanya. Iya. Jadi itu cara untuk bagaimana kemudian kita mencintai masjid. Dan orang yang rajin ke masjid itu salah satu golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati kita kalau terpaut dengan masjid, insya Allah Allah akan selalu membantu kita. Kemudian yang ketiga, karena waktu ini terbatas, yang ketiga, bagaimana kita memakmurkan masjid. Perlu kita perhatikan bahwa jamaah kita itu ada 3 poin. Yang pertama itu jamaah kita adalah jamaah inti. Jamaah inti itu adalah pengurus masjid. Ini dulu yang paling utama, yang hadir di masjid. Kemudian jamaah yang kedua adalah jamaah di sekitar rumah ini. Itu juga harus berjamaah di masjid. Kemudian ada jamaah umum yang lewat-lewat. Ustaz juga ini jamaah umum ini. Yang dari luar akan ke sini. Atau ada yang lewat-lewat. Itu juga harus difasilitasi. Jangan sampai ada orang yang mau sholat di masjid kita, lantas kemudian masjid kita terkunci. Berarti pelayanan kita kurang terhadap jamaah kita. Dan tidak menutup kemungkinan jamaah kita itu, ya, bisa menyumbangkan ala kadarnya, dia memahami lagi. Ya. Jadi kata Allah, innama ya'muru masajidallah
sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid, man amana billahi wal yawmil akhir, dan beriman kepada Allah dan beriman kepada akhir, wa aqamus shalah wa atuz zakat, dan mendirikan salat dan mengeluarkan zakat, wa lam yakhsha illallah, dan mereka tidak takut kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Asa ulaika ayyakun, dan mereka menjadikan itu umul muhtadin, petunjuk untuk apa? La'allakum tattaqun, petunjuk untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam sebuah hadis qudsi dikatakan bahwa buyuti fil ardil masajid, rumah-rumah Allah itu ada di bumi. Wa inna zawad wa ummaha, dan untuk dimakmurkan. Jadi kita ini semua adalah orang-orang yang beriman yang memakmurkan masjid. Jadi orang-orang yang ada dalam masjid ini adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira inilah yang sempat sampaikan karena waktu masih bisa bertanya. Iya. Jadi salah satu untuk memakmurkan masjid tadi karena imamnya, kemudian penceramahnya, kemudian yang ketiga adalah fasilitasnya. Fasilitas masjid kita perlu dijaga, perlu diperbaiki. Kemudian selanjutnya remaja-remaja kita. Kalau banyak pemuda-pemudi di masjid kita, insya Allah akan makmur masjid kita. Dan salah satu tanda bahwa kampung kita ini baik, dinilai baik oleh orang lain, satu di syaratnya, masuk saja ke masjidnya dilihat. Kalau banyak jamaahnya, berarti kampung itu termasuk kampung yang baik, yang aman. Jadi kalau kita mau lihat baiknya suatu kampung, masuk ke masjidnya pada saat waktu sholat. Ketika banyak jamaahnya, berarti kampungnya itu aman, karena banyak orang-orang yang memakmurkan masjid. Hadirin jamaah, kami yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 poin kita yang pada malam ini adalah bagaimana kemudian kita menjaga kesucian masjid, dan yang kedua adalah mencintai masjid dan memakmurkan masjid. Kemudian salah satu untuk memakmurkan masjid, ya pengurus masjid juga aktif untuk mengadakan kegiatan-kegiatan agama. Misalnya pengajian tentang tahsinul Quran, perbaikan bacaan Al-Quran bagi ibu-ibu mungkin juga majelis taklim itu, dan mengadakan kegiatan peringatan hari-hari besar Islam. Itu diundang orang-orang yang ada di sekeliling kita ini untuk mengadakan acara. Anak-anak kita juga diundang. Jangan dilarang anak-anak kita untuk mendekati masjid, karena esok lusa kita ini yang sudah tua, sudah uzur, meninggalkan dunia ini, kalau tidak ada anak-anak, maka tidak ada generasi kita. Coba kita lihat ini remaja-remaja kita ini yang aktif. Dulunya itu rajin ke masjid, aktif pergi mengaji, sehingga dialah yang akan meneruskan generasi-generasi Islam. Saya juga bisa berdiri di sini karena aktif di masjid, pernah aktif di masjid, dan bahkan sampai sekarang saya masih aktif di masjid. Dan kalau kita bagi laki-laki, ya ini laki-laki, tidak ada alasan untuk tidak ke masjid, tidak ada alasan, kecuali ternyata ada kecualinya, ada uzurnya, ada uzurnya. Kalau kita sakit atau dalam perjalanan
itu ada rukhsah keringanan bagi kita untuk tidak berjamaah di masjid. Nanti kalau kita punya ruang waktu ya bisa berjamaah. Mungkin masih bisa. Oke. Masya Allah. Gimana cara pengurus masjid untuk menjaga kesucian masjid dari anak-anak yang menjadikan masjid sebagai sarana pembelajaran, sedangkan kita pun terkadang tidak memperhatikan apakah masjid tersebut terdapat najis atau tidak. Iya, memang dari zaman Nabi Muhammad SAW masjid itu adalah sarana. Selain sarana dakwah, musyawarah, kemudian untuk mengatur strategis, juga masjid itu adalah sarana pendidikan. Jadi tidak masalah kita buatkan tempat khusus untuk pembelajaran TK-TPA. Dan saya kira ini saya sudah lihat sudah ada. Iya. Cuman bagaimana kemudian kita menjaga kesucian anak-anak yang keluar masuk dari masjid, ini yang jadi soalan, dan susah sekali kita tangani yang seperti ini. Namanya anak-anak disuruh untuk membersihkan sandalnya di luar, kakinya di luar, masuk yang lain diatur, keluar dari yang satu. Nah, ini membutuhkan SDM, guru yang mungkin banyak guru yang tangani. Ada khusus menangani yang keluar masuk, ada mungkin menangani yang pada saat pembelajaran. Jadi gitu caranya. Jadi ada harus menjaga, kalau misalnya di pintu ya, itu keluar masuk itu supaya lebih tertib, atau dikasih waktu anak-anak keluar ya, gantian keluar. Begitu masuk ke masjid ya harus bersih, tidak boleh pergi main-main tangan di luar dulu atau lari-lari kejar-kejaran sama teman-temannya lalu kemudian masuk bergabung. Tahu-tahunya dia sudah injak tai kucing, masuk belajar bersama dengan temannya, mengganggu pembelajaran yang lain. Nah ini jadi makanya dibutuhkan SDM lagi, kalau misalnya tidak bisa ditangani oleh pengajarnya. Ada kesiapan khusus untuk menjaga anak-anak yang keluar masuk supaya najis ini tidak terjadi di masjid kita. Saya kira itu sudah habis. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami memohon maaf atas segala kekurangan dari ilmu pengetahuan saya. Sebenarnya banyak sekali yang saya ini tapi tiba-tiba hilang di sini. Allah alam, tiba-tiba hilang. Mulai dari keutamaan hilang, keutamaan itu. Dan saya lupa itu hadisnya. Insya Allah mudah-mudahan di waktu yang lain Allah masih bisa pertemukan kita dan Allah memanjangkan umur kita dan memberikan kesempatan kepada kita untuk bersilaturahmi lagi. Dan yang intinya dari kami ada analogi, sebelum saya tutup ini ada analogi yang saya ingin sampaikan, bahwa ini air, anggaplah saya sudah minum ini air, sisa setengah air dan ada setengah kosong. Ada setengah air dan ada setengah kosong. Kalau saya ingin memberikan kepada jemaah, kira-kira yang mana kita pilih? Mau memilih setengah air atau mau memilih setengah kosong? Kira-kira yang mana kita pilih? Saran saya, pilihlah setengah kosong. Kenapa? Kalau kita memilih setengah kosong, berarti kita siap menerima nasihat siapapun yang menyampaikan, siap menerima kekurangan orang lain, siap menerima apa yang akan kita dengarkan dari orang lain. Tetapi kalau kita memilih setengah air, berarti kita itu mengajak diri kita, mengajak jiwa kita untuk menutup diri, mengajak diri kita untuk berlagak sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak mau lagi menerima nasihat siapapun itu. Saya kira itu yang sempat sampaikan. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan.
dan minta tolong disampaikan kepada pengurus masjid. Insya Allah pengurus masjid menyampaikan kepada kami akan memperbaikinya. Jika ada baiknya, itulah tujuan kita bersama. Bagaimana kemudian kita ini menjaga kesucian masjid kita, mengajak seluruh keluarga kita untuk mencintai masjid sehingga kita bisa memakmurkan masjid setiap saat, bukan cuma di bulan Ramadan. Cukup sekian dan terima kasih. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Sendiri tanpa terkasih. Cukup sekian dan terima kasih. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Atas nama seluruh jemaah Masjid Nurul Quran, kami aturkan terima kasih kepada Ustaz. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatul Qiyam rahimakumullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim, tanzilal azizir rahim, litunzira qawman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun, inna ja'alna fi أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الله أكبر. Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده. Rabbana walakal hamd. الله أكبر. Allahu Akbar. الله أكبر. Allahu Akbar.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوا
فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله
الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلاة الوتر رحمة
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladhi ja'ala lakumul arda firashan was-samaa'a binaa'an وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن
سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Biasa nih kan dia Ustaz sebentar ada sholat kita lain. Ustaz ada mau di sini Ustaz. Oh, ya.